Dulu mungkin kejadiannya di tahun 2016 di Alas Roban. Saya ikutin jalan kaki. Dengan jelas saya ngedengar suara garungan. Nemu orang yang mau nganter kamu nggak? Nemu, Pak. Coba aja kalau kamu ikut, mungkin kamu udah nggak ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balad cerita di luar nalar. Balik lagi sama gue RJ Mutakin di Dismiss, diskusi mistis. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini gue kedatangan narasumber. Mungkin kalau ngelihat konten malam-malam mistis kemarin, salah satu narasumber di malam-malam mistis kita undang ke Dismiss karena memang ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan dan pengen Mas Falah ceritakan. Silakan perkenalan dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Falah Tehan, umur 23, pekerjaan barista. Belum lanjut ke Dismiss, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal gue tanyain. Apa yang dirasain kemarin pas ikut penelusuran? Kalau kemarin jujur sih ya, gue bener-bener drop banget. Drop bukan berarti karena drop apa. Kalau gue orangnya nggak tegan, Bang. Jadi pas kemarin yang pertama kali gue lihat di penelusuran itu adalah rambut. Rambut ya? Rambut itu bener-bener jelas banget di atas kepala. Jadi ada tembok ngehalang sedikit, itu ada rambut, dan itu pun jalan langsung ke atas. Nah di situ mungkin saya nggak merasa apa-apa, baru rasa ketakutan sedikit. Terus yang kedua ada suara. Ada suara, mungkin ada suara ketawa, suara orang yang lempar dan segala macam. Yang terakhir yang bikin saya benar-benar mau nangis dan benar-benar hilang kontrol itu saya ngelihat anak kecil. Anak kecil ya? Perempuan seumuran masih 7 atau 5 tahun. Rambut panjang, benar-benar kurus, kering, darah di mana-mana, itu yang bikin saya benar-benar nangis. Jadi sempet kan kemarin memang si anak kecil itu juga ngegelendotin di tim kita, Bang Irfan ya, sampai lama ya, Pin, kemarin. Jadi sampai pengen ikut sih, kayaknya sih pengen ikut, nggak tahu, pengen minta tolong juga kan kemarin. Iya, sempat minta tolong. Minta tolongnya pengen apa? Dia tuh tidak mengucapkan, tapi saya tahu kalau dia mau minta tolong dari lambaian tangannya. Bukan melambaikan tangan dia untuk ngajak saya. Jadi kayak begini untuk saya minta tolong. Mungkin tolong dalam arti tolong di bacain doa atau apa, saya kurang tahu. Karena saya jujur selama seumur-umur baru pertama kali ngelihat yang seperti itu. Emang dulu pernah ngelihat, kan. Cuman ini yang benar-benar real dan jelas. Karena memang di konten penelusuran kemarin tuh awal masuk saja kita udah disambut sama Poci ya, yang ngintip dari belakang jendela itu, dan kaget gitu. Dan setelah itu banyak kejadian-kejadian aneh yang muncul, sampai si kameramen kita pun, hampir semua kru yang ada di lapangan tuh semua kena lihat gitu. Jadi mungkin itu review dari malam-malam mistis kemarin. Banyak kejadian hal aneh dan yang kita rasain semuanya, hampir semua tim, kru semuanya mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Dan Mas Falah sendiri pun punya cerita mistis lain ya, selain di kemarin ya. Selain kemarin ya, betul. Gimana tuh? Dulu mungkin kejadiannya di tahun 2016 di Alas Roban. Sorry, bukan 16, 2014-15 sorry. Nah, Alas Roban ini memang terkenal selain jalannya yang angker dan sering banget banyak kecelakaan, ya jadi urban legend mungkin buat orang-orang sana. Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya, Alas Roban. Jawa Tengah. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Silakan lanjut ke cerita.
Dulu awal lulus SMA, bahkan ekonomi, mungkin kita bicara ekonomi dulu ya. Ekonomi keluarga lagi benar-benar melonjak drastis di turun. Gua pribadi rela ikut abang ipar ya. Dia kan supir kontainer. Gue ikut jadi kenek kontainer. Abang gua pribadi sih bawa konte itu ngangkut kaca dari Tanjung Priok ke Semarang. Mungkin di awal perjalanan saya pas sama abang saya dari Tanjung Priok ke Semarang melewati Alas Roban itu belum terlihat tanda-tanda apapun. Di awal belum terlihat tanda-tanda kayak saya ngelihat yang hal-hal aneh atau suara atau apa, padahal itu kan tengah malam. Kejadiannya pas waktu saya tiba-tiba tertidur. Jadi pas kejadiannya pas pulang justru ya? Pas pulang Dari Semarang ke Jakarta lagi? Ya betul. Oh enggak, itu pas saya mau pulang dengan sendirinya. Itu masih berangkat dari Jakarta ke Semarang. Tapi itu udah melewati Alas Roban dan saya berhenti di Kendal. Tiba-tiba ada kejadian yang nggak mengenakan hati antara saya dan abang dengan hal sepele ya. Saya ketiduran mungkin ya, ketiduran. Terus saya ribut sama abang saya. Saya memutuskan jalan kaki dari Kendal sampai ke Pemalang. Saya balik sendiri. Dan abang saya tidak tahu kalau saya itu jalan kaki. Kondisi jam berapa ya? Kondisi masih jam 3:30 4 sore. Cerita mulai dari awal saya megang uang 2.000. Di Kendal itu tidak ada, zaman dulu ya, mungkin zaman 2015 itu belum ada di samping jalan itu rumah atau apa. Cuman masuk ada warung satu. Itu warung buat khusus orang-orang supir konten mungkin. Jam 3:30 saya jalan dari Kendal sampai ke lampu merah pertama Kendal. Mungkin orang-orang Kendal ada yang tahu lampu merah pertama Kendal itu apa. Itu saya memutuskan naik konte di belakang, ngikut konte orang di belakang nyetop sampai saya diturunin di atas bukit apa namanya ya kalau di Kendal ya, itu punya ada atas bukit. Saya diturunin di situ dan saya ketiduran di samping jalan. Tapi saya mimpi. Dalam mimpi itu benar-benar kejadian nyata dan saya ribut sama abang saya. Mimpinya tapi saya waktu itu ribut sama abang saya itu di rumah, bukan di suatu jalanan seperti itu. Setelah itu udah kelar, saya bangun, itu menunjukkan pukul jam 5 sore. Jam 5 sore saya menghampiri masjid. Ada salah satu masjid di pinggir jalan dekat warung juga. Saya minum air putih di keran itu karena untuk menghilangkan rasa haus. Dan saya lanjut perjalanan. Pas sampai kalau di apa ya? Kalau kita mau ke hutan itu di depannya apa? Pintu masuk atau apa ya? Hampir mirip seperti itu ya. Mungkin ada pintu masuk, ada tugu dulu. Selamat datang di jalan ini. Itu mulai agak nggak enakin hati. Setengah enam kalau di daerah Jawa 5:30 itu udah mulai gelap. Udah mulai gelap bang. Dan sepi ya. Benar-benar sepi. Itu benar-benar dulu Alas Roban tahun 2015 sama 14-15 itu masih jalan satu tapak. Kalau sekarang kita ada dua. Ada dua jalur atas dan jalur bawah. Dulu yang dibuka itu cuma hanya jalur atas, jalur bawah enggak. 5:30 saya lanjut lagi. 5:30 saya minum air keran dari musola itu untuk jalan kaki, karena kalau kelamaan saya ada di situ itu bakalan terjadi mungkin hal buruk menimpa saya. Yang saya takutkan dulu kan. Yang saya takutkan karena saya jujur dulu masih benar-benar takut dengan hal seperti itu, belum pernah melihat apapun. Pas jam 6 saya tiba-tiba ada yang nimpuk. Dan itu saya kira mangga atau apa, ternyata pohon yang bulat yang hijau itu yang nggak bisa dimakan itu apa namanya, yang kecil ada itu yang kayak apel. Itu saya ada nimpuk pertama sekali, jebret kena punggung saya dan saya kaget jujur, apa sih. Pas beruntung juga ada pemotor lewat di depan saya, motor itu jatuh. Ini benar kejadian nyata, saya nggak tahu kenapa di depan saya motor itu jatuh
dulu itu kan narkoba naik turun dan belok seperti ini. Pas dia naik itu tiba-tiba nggak ada rem dan jatuh ke bawah. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Saya sempat menolong warga tersebut. Kebetulan ibu-ibu dan bapak-bapak saya tolong gitu. Dan alhamdulillah nggak ada lecet sedikit pun. Yang saya aneh kan seperti itu, nggak ada lecet sedikit pun. Hanya motornya doang yang rusak. Dan di belakang pun ada mobil kontainer juga yang ikut membantu. Akhirnya motor itu dinaikin ke kontainer dan saya mungkin saya bodoh ya dulu ya, bukannya kenapa saya nggak ikut kontainer terus juga. Saya kenapa harus memutuskan jalan kaki? Tapi di feeling saya itu mau ngomong begini, Bang. Lu ikutin si bapak-bapak tua itu aja. Bapak tua yang mana? Dalam hati bapak tua yang mana? Kan gue di sini sendirian gitu. Oh tiba-tiba gue ngomong sendiri, jawab sendiri, tanpa arah jelas yang apapun. Akhirnya gue tetap jalan. Itu benar-benar gelap, benar-benar gelap banget. Nggak bawa cahaya senter. Saya nggak punya handphone waktu itu. Nggak punya handphone. Saya cuman pakai sendal jepit, celana pendek, baju panjang. Nggak ada rokok, mungkin nggak ada makanan, nggak ada minuman pun nggak ada sama sekali. Hanya modal ongkos 2.000. Sekitar mungkin jam 8 itu ya. Saya ngira-ngira waktu itu jam berapa, karena kan waktu itu kan ada azan. Waktu itu ada azan Isya. Kalau azan maghrib saya udah melewatkan, itu ada azan Isya sekitar jam 7:30. Tiba-tiba saya jatuh. Kepleset. Enggak, saya tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh aja. Jebret jatuh dan bangun-bangun saya udah ditolong warga. Itu aneh, padahal di situ nggak ada sama sekali perkampungan. Warung pun tidak ada. Itu di tikungan kedua. Kalau mungkin orang-orang supir mungkin yang nonton, kalau yang udah bener-bener sering lewat Al Soban, di Al Soban atas ada tikungan kedua itu namanya. Sekarang tikungan kedua itu selalu udah ada pos di sub. Jadi orang-orang di sub udah standby dengan kayu yang dipapak untuk mobil yang takut mundur itu. Mundur begitu. Sekarang ada. Kalau orang-orang benar-benar yang udah sering alat Soban mungkin tahu. Mungkin waktu itu saya udah ditolong sama warga dan itu dibawa ke warung. Dan saya sempat bertanya pada diri sendiri gitu kan. Pas gua lewat itu nggak ada warung sama sekali, gelap gulita. Setelah gua kejadian nolong itu ya, nolong orang kecelakaan ya. Yang gua buat tadi. Iya. Dan dengan bodohnya lagi, nggak tahu kenapa kok saya mau jalan kaki lagi. Ditanya, kamu dari mana? Saya jawab dengan jujur, saya dari Pemalang mau ke Semarang. Waktu itu saya jawab dengan jujur, dengan detail, ikut abang kontainer bla bla segala macam. Tadinya saya mau dianterin pulang sampai ke Pekalongan. Tadinya mau dianterin pulang ke Pekalongan, cuman saya nolak gitu kan. Saya nolak pribadi gitu kan. Nggak tahu kenapa kok arah tiba-tiba pengen jalan kaki aja, gimana sih gitu. Kejadian yang paling serem terakhir, pas sebelum lampu merah terakhir Kendal. Sebelum masuk ke Batang itu mungkin ada sedikit pertanyaan. Si pas ditolongin warga ini yang dilakuin apa aja gitu? Nah itu saya nggak sadar. Saya cuman yang berasa saya minum dan saya mau jalan kaki lagi. Itu yang saya sadar. Tapi sempat interaksi? Itu saya nggak sadar. Nggak sadar sama sekali. Nggak ngobrol sama sekali berarti? Jatuh pun nggak sadar. Pas yang ditolongin juga nggak ngobrol apa gitu? Selain ditanya dari mana? Cuman ditanya dari mana dan itu saya jawab dengan apa adanya gitu kan. Karena pikiran saya nggak tahu kemana-mana. Itu yang saya ingat. Tapi orang kan, mereka itu real orang. Oh real orang. Kalau bukan orang mungkin nggak ngerokok. Jelas-jelas dia merokok. Saya tahu banget. Warga setempat, bapak-bapak 2, ibu-ibu, terus sama anak muda, benar-benar mau nolongin saya, mau pulang, ayo saya anterin atau gimana. Tapi nggak tahu hati nurani saya kok tiba-tiba pengen jalan kaki. Pas saya tanya sama warga mungkin mau tanya jam berapa, itu pun saya nggak ada pikiran untuk ke situ. Makan pun nggak ada pikiran. Nggak tahu kenapa saya nggak merasa lapar. Saya nggak merasa lapar dan benar-benar bawaannya tuh pengen jalan dan jalan. Kalau dulu saya perokok berat bang. 1 menit saya ngerokok aja nggak bisa, mungkin dulu ya. Tapi itu nggak ngerokok di jalan pun biasa aja.
kejadian terakhir yang benar-benar saya bikin bukan kapok ya, benar-benar bikin saya takut, benar-benar takut. Saya ketemu bapak-bapak pakai baju hitam. Kalau dulu orangnya tuh musafir ya kalau nggak salah ya. Saya mikirnya orang itu musafir, pakai baju hitam, pakai tas, pakai tongkat, rambut gondrong, jenggot putih, nggak pakai alas kaki, jalan. Dia nuntun saya, Mas ikut saya. Saya dulu kan mungkin taunya karena saya sering dapat dengar orang musafir itu, kalau orang musafir jadi jalan ke sini ke sana tuh jalan kaki. Saya taunya itu musafir. Ternyata dia bukan musafir. Tapi iya, sosok makhluk halus itu. jadi yang tadi diceritain di awal sempat ngomong sendiri kalau harus ngikutin kakek-kakek, mungkin kakek-kakek itu. Mungkin dengan nurani yang bicara sendiri, saya nggak tahu arah tujuan kemana yang waktu itu. Pokoknya pas setelah kejadian saya jalan kaki turunan ke bawah, itu saya ketemu kakek. Dia pakai tas, pakai baju serba hitam, nggak pakai alas kaki, Tongkat. bawa tongkat, ikut saya. Lalu saya ikutin jalan kaki. Dengan jelas saya ngedengar suara gerungan, bukan gerungan macan, bukan gerungan hewan, tapi benar-benar kayak gerungan orang tuh ngegerem. Itu suara dari mana asalnya? Kanan kiri ada. Dulu saya juga nangis. Kenapa sih gue goblok banget? Kenapa nggak waktu itu ditolongin sama warga, nggak mau? Saya sempat ada pikiran ngomong begitu. Kenapa sih gue mau ditolong sama warga, kenapa nggak mau? Kok malah gue maunya jalan kaki gitu kan? Dan ego saya pribadi sama naluri saya pribadi, udah jalan gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin dari kakek buyut mungkin yang nyuruh atau gimana. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya selamat. Yang pertama itu ada suara segerungan. Yang kedua, 2 kalinya saya ditimpuk. Tapi beda. Saya ditimpuk pakai batu. Bukan batu, hampir mirip kayak tanah liat, tapi keras. Dar, kena lagi di sini, daerah punggung. Nah lagi, saya cuma nengok doang. Saya nggak bisa lari, cuma bisanya jalan kaki. Kondisi kakek-kakek masih ada di depan? Masih ada di depan, dan dia pun tidak menengok sama sekali. Tidak menengok ke belakang, ke kiri, hanya melurus jalan sambil nunduk. Gak ada interaksi juga ya? Gak ada. Waktu pertama doang dia bilang saya kesini, ikut saya, itu doang. Bahkan waktu itu saya sempat ngucap, Pak. Bahkan waktu itu saya sempat ngucap, Pak, jangan cepat-cepat. Tapi saya merasa tidak mengucap seperti itu. Tapi saya ngerasa ngucap gimana sih, kayak orang setengah sadar gitu loh. Jadi yang paling serem apa dari kejadian itu setelah dilempar tanah liat ya? Kepala terbang Di depan mata. Kalau orang dulu mungkin nyebutnya kunyang, tapi kalau saya ini bukan kunyang ya. Jadi kuyang ya. Kalau orang-orang menyebutnya kuyang, ada yang lain tadi. Orang-orang dulu menyebutnya mungkin kuyang. Kalau saya mungkin bukan. Karena yang kepala terbang itu sendiri, kepalanya mungkin jelas kayak si kakek-kakek itu, yang jenggot putih. Saya merinding. Dan itu kalau mungkin kuyang kan ada organ tubuh, itu nggak ada, hanya kepala. Tapi kondisi kakek-kakek itu masih ada? Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Setelah saya jalan kaki mungkin beberapa meter setelah kejadian saya ditimpuk itu, tiba-tiba saya nggak tahu kenapa saya nengok ke atas di depan mata. Langsung saya benar-benar sekarang merinding. Ya namanya orang yang belum pernah seumur-umur melihat seperti itu, tapi benar-benar dijelasin lihat mata dengan mata kepala, shock pasti. Bukan shock lagi, pingsan. Oh, pingsan. Dan setelah saya jatuh pingsan, tiba-tiba saya bangun udah menunjukkan udah pagi hari, dan di warung bukan warung yang tadi sebelumnya. Ini beda warung itu benar-benar udah kotak, di depannya pun udah kotak. Padahal dari warung tersebut mungkin ke alat roban tersendiri itu butuh berkilo-kilometer. Jauh lah ya. Ya lumayan jauh. Karena alat roban sendiri kan luas jalannya. Dan itu saya bingung. Bapak-bapak waktu itu nanya,
sebenarnya bukan kayak bapak-bapak ya, hampir mirip kayak masih kayak anak muda lah gitu. Kamu dari mana? Saya jawab jujur, saya dari Jakarta ke Semarang untuk ngirim kaca. Saya sama abang ipar saya. Kok kamu bisa ada di, dan bapak si mas-mas itu masih nanya juga, kok kamu ada di samping jalan, jatuh, pingsan, kirain saya kamu mati. Saya ceritain dari awal dulu mas. Waktu itu saya ribut sama abang saya gara-gara saya ketiduran. Saya kan kernet kontainer dan saya memutuskan jalan kaki. Saya benar-benar udah capek, udah kesal sendiri sama abang. Saya jalan kaki dari Kendal sampai ke Asoban. Saya tadinya mau jalan kaki sampai ke Pemalang, jelasin segala macem sama saya. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek, bukan kakek-kakek yang itu, beda. Kakek-kakek menurut gua sih itu sesepuh di situ ya. Saya dikasih air minum, tapi beda, air minumnya pakai air batok kelapa. Batok kelapa ya. Iya. Kamu bukan orang gila kan? Saya sempat disanya begitu. Kamu bukan orang gila kan? Saya bukan orang gila pak. Ini pakai bahasa Jawa ya. Saya jelasin pakai bahasa Indonesia aja. Kamu bukan orang gila kan? Saya bukan orang gila pak. Saya kena supir kontainer. Ya saya cuma mau pulang pak. Dari situ saya dikasih makan. Saya baru ngerasain lapar di situ. Baru ngerasain lapar. Makan mungkin 2 piring ada. Rokok, minum kopi. Kayak bener-bener orang kelaparan 1 bulan mungkin nggak makan gitu ya. Sorry merinding. Kakek-kakek itu pun sempat nanya, kamu dari mana? 2 kali nanya seperti itu. Udah saya jelasin lagi, kok kamu bisa tidur di sana? Nah di situ saya ceritain. Saya ngeliat kepala pak. Yang tadinya si bapak-bapak itu nuntun saya untuk saya pulang dan ngikutin dia, tiba-tiba bapak-bapak itu nggak ada dan tinggal kepalanya saja. Dari situ kakek-kakek tersebut menjelaskan bahwa banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan atau banyak kejadian-kejadian mistis yang ada di Asoban tersebut. Di Asoban itu ada plok-plok, itu dari bahasa mereka yang artinya blok 1 dan blok sekian. Sering terjadi kesalahan di blok 1 itu apa? Di tikungan. Jadi tikungannya itu seperti ini. Dan di situ udah sering korban meninggal, tabrakan. Ada yang satu keluarga mobil kecelakaan wafat juga. Terus ada yang motor jatuh ke jurang, motornya ada di atas orang yang nggak ada. Banyak kejadiannya. Si kakek-kakek tersebut ngasih tahu ke saya gitu. Kamu beruntung. Sampai dia nyebut kamu beruntung. Kenapa? Kamu tidak ikut dengan orang yang nonton tadi. Bukan, yang mau nolong kamu di jalan untuk nganter pulang. Oh. Jadi balik lagi seperti itu. Kayaknya kamu punya kakek buyut yang lindungin kamu. Sampai ngomong seperti itu. Saya bingung. Saya nggak paham pak apa yang bapak sebut. Iya. Kamu di jalan nemu orang yang mau nganter kamu nggak? Nemu pak. Coba aja kalau kamu ikut, mungkin kamu udah nggak ada di dunia ini. Sampai ngomong seperti itu, benar-benar kejadian nyata. Serius, saya nggak bohong. Itu kejadian nyata. Diceritain lah detail dengan kayak gitu, bahwa kejadian seperti itu tuh bukan hanya sekali 2 kali. Dan sebelum kejadian saya yang jatuh pingsan di tengah-tengah jalan itu, beberapa hari sebelumnya pun ada kejadian. Itu supir kontainer juga, kilang Pertamina itu yang bawa minyak, itu pak. Dan kecelakaan. Iya kecelakaan, enggak, bukan kecelakaan. Jadi mobilnya masih ada, dianya jatuh. Aneh. Yeah. Ya Alas Roban itu benar-benar mistis. Saya don't know, nggak tahu tentang Alas Roban seperti apa mistisnya. Itu yang saya pribadi ceritain dengan dunia saya. Kakek-kakek tersebut saya balik lagi ngomong, untung kamu nggak ikut. Kenapa kayak? Saya jawab kenapa kayak gitu? Diceritain lah dari semuanya. Kejadian ini bukan hanya sekali 2 kali. Bahkan sempat ada orang yang ditolong tapi tiba-tiba dia hilang kemana. Entah itu dibawa ke hutan, entah itu dibawa ke mana, kan nggak tahu. Namanya juga misteri. Hilang aja. Saya orang yang paling beruntung, kata kakak. Banyak yang selamat dan banyak yang nggak selamat. Tapi saya aneh, kenapa kamu berani jalan malam-malam? Padahal kamu bisa tidur di tempat orang.
bukan tempat orang, pom bensin atau di apa, di masjid, musola. Itu pertanyaan saya. Kakak tersebut ngomong saya. Saya nggak tahu, tiba-tiba naluri saya bilang saya pengen jalan kaki dan saya udah ditolong. Saya udah ditolong orang pun saya tetap teguh sama pemikiran saya, sama naluri saya harus jalan kaki. Mungkin kalau dikira saya ngarang atau gimana, saksi hidup masih ada hidup. Abang pribadi saya. Sampai waktu saya sampai rumah, dia sampai nangis, sampai meluk saya kondisi bener-bener udah kayak nggak ketolong. Orang itu hitam dekil, dikira bukan saya. Itu sampai rumah dijemput atau gimana? Tetap saya jalan kaki. Jalan kaki. Saya jalan kaki. Udah di perkotaan ya? Di perkotaan saya diantarkan. Saya diantarkan sampai Pemalang. Oh, ke Pemalang. Ya, karena waktu itu saya Pemalang mau ke tempat saudara. Di ada saudara saya nggak ada di rumah situ. Akhirnya saya ke kampung saya sendiri jalan kaki. Itu dari Pemalang ke kampung saya itu lumayan jauh. Mungkin ada 20-30 km. Saya tetap jalan kaki. Pas sampai masuk desa, ternyata orang itu udah banyak yang nunggu. Dan tahu ternyata saya udah 3 hari tidak pulang. Sudah 3 hari tidak pulang. Dari semenjak kejadian hari pertama itu sampai ke 3 hari ke depan, itu orang tuh udah pada tahu si Fala tuh jalan kaki. Ternyata abang saya pun ngejar saya juga. Dari Kendal sampai ke Pemalang dia putar balik 2 kali putaran. Itu ketemu? Enggak ketemu saya. Enggak ketemu. Dan saya pas nyampe rumah itu orang-orang kampung udah nunggu saya. Karena udah menyebar ya, maksudnya bahkan udah memanggil polisi. Hilang gitu ya. Bahkan udah memanggil polisi. Jadi bukan orang tua saya, waktu itu orang tua saya di Jakarta. Orang tuanya si abang saya itu sampai memanggil polisi bahwasanya saya hilang. Tapi yang saya rasa itu cuma 1 hari. Bukan 1 hari, 1 malam. Semalam doang. 1 malam. Dari jam 3 sampai ke pagi. Itu yang saya rasa cuma 1 malam. Tapi orang kampung kekeh. Kalau saya 3 hari udah nggak ada. Udah benar-benar ini orang. Dan alhamdulillahnya banget, gue bersyukur banget sama Allah. Gue masih hidup, masih ngirup udara, bener-bener udara. Ya nggak nyangka aja sih. Nggak bener-bener gue nggak nyangka pribadi, gue nggak nyangka. Gue pribadi ngalamin dalam 1 malam dan keluarga gue ngomong udah 3 hari. Itu yang jadi bahan pertanyaan. Yang sekarang benar-benar alhamdulillah banget. Setelah pulang ke rumah, apa masih ada kejadian mistis yang dialamin? Apa hanya trauma aja gitu? 2 hari nggak tidur, trauma. Masih Dan itu kepikiran ya? Bener-bener dijagain sama nenek, sama saudara, bener-bener dijagain. Saya nggak boleh tidur sendirian, kata abah saya kan dulu kan kayak hampir mirip kayak orang pintar juga lah. Kamu nggak boleh tidur sendirian, ditemenin kayak orang sunatan gimana dikerumunin. Tapi ngerasa linglung nggak apa gimana, apa normal ngelamun aja? Oh, ngelamun. Itu saya nggak tidur 2 hari itu ngelamun tiba-tiba. Apa sih yang kayak sering ngomong sendiri gitu. Dan alhamdulillah dikasih obat sama orang pintar. Ya saya nggak percaya tentang adanya seperti itu ya, saya percaya sama Allah. Mungkin dikasih obat perantaranya orang yang tersebut dan alhamdulillah saya sembuh sampai sekarang ya. Dan besoknya waktu setelah itu saya langsung berangkat ke Cikarang ikut orang tua saya. Dan alhamdulillah udah sekarang udah normal ya. Ya udah normal, mungkin agak gila-gila sedikit atau gimana. Itu mah memang bawaan kan. Oh iya. Oke, buat balad cerita di luar nalar, sangat ini ya, cerita memang betul yang dibicarain Mas Fala ini. Alas Roban tuh memang sudah jadi urban legend mungkin di sana, karena memang tidak hanya sekali juga, kita juga banyak sering dengar cerita-cerita tentang Alas Roban. Ya mungkin pesan dari gue, kalau misalkan kondisi sudah tidak memungkinkan untuk jalan atau apapun itu, mending berhentilah di tempat yang sekiranya rame dan tidak terlalu beresiko, karena jalan malam aja sudah beresiko, apalagi jalan kaki. Naik kendaraan aja kita mungkin resikonya besar, apalagi ini jalan kaki dengan medan yang tidak pendek gitu, medan yang sangat jauh. Dan kita juga tahu keangkeran Alas Roban itu seperti apa. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih buat Mas Fala.
Sama-sama Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.